hati saya. Kamu mau ngapain Putri itu? Saya maunya wajahnya Putri Umi menjadi rusak. Aja saya lagi. Biar dia tidak kesombongan, tidak kepedean. Biarin dia menjadi jomblo selamanya. Nggak masuk. Ini air dari 7 mata air suci yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Kamu bisa gunakan untuk kebaikan. Makasih ya, Ki. Dan ini adalah batu ajaib. Batu ajaib. Wih, enak nih kayaknya. Nanti kamu keracunan. Kirain permen. Kalau itu buat saya juga, Ki. Ini adalah rahasia dari kegantengan Aye. Wede. Oh. Terus gimana, Ki, makainya? Kamu mah mau didandanin kayak gimana pun, tetap begitu-begitu aja. Maksudnya, Ki? Tetap ganteng. Alhamdulillah. Ya udah, saya berikan ketiga benda ini untukmu. Sekarang pulanglah. Oh, makasih ya, Ki. Saya permisi ya, Ki. Ayo. Ki, salim juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ki. Aye inget banget ini kerajaan waktu pertama kali dibikin. Peletakan batu pertamanya kalau kagak salah 5 tahun yang lalu tuh. Tanggal 3 April jam 3 sore. Ya. Magic. Ingetan Raja Aden memang benar-benar luar binasa. Luar biasa. Itu maksudnya. Ya jelas. Aye inget banget. Kan waktu ngebuat ini minjem duitnya dari saya. Udah 5 tahun lagi kagak dibalikin. Bener-bener tuh orang. Emang benar-benar bikin malu tuh orang siapa sih? Anda. Aye. Saya. Aduh, maaf nih. Jadi enak, jadi nggak enak saya. Gini Raja Aden, kita kan punya gadis cantik namanya Putri Umi. Gimana kalau Raja Aden nikah aja sama putri kita? Tapi dalam catatan, utang kita lunas. How about that? Gitu ya? Boleh deh. Kebetulan emang Ayah juga demen sama si Umi. Ini si Meme juga kalau udah gede boleh buat Ayah. Yay. Meme ngomong apa? Sorry aku udah punya gebetan. Wow, gebetannya anak mana? Anak STM. Wah, Meme secantik ini, anak raja. Masa gebetan anak STM? Harusnya anak tukang kebun. Anak raja juga dong. Meme nggak lihat kekayaan, yang penting cinta. Oh, gitu ya? Putri Umi mana? Kebetulan Putri Umi lagi di depan. Yuk, saya anter. Ayo. Rajanya gue yang duluan. Banget tapi. Aduh. Perdana Menteri. Aduh, ngapain begini-begini? Ini gimana urusannya? Aduh, kan gue jadi malu. Raja gimana sih? Tadi lagi rame, saya nggak diajak ngomong. Udah sepi baru diajak ngomong. Agak enak ada itu. Ya, kalau Ratu udah ngomong, saya nggak berani bantah deh, Ja. Jangan saya. Kuntilanak lagi terbang, dibentak, jatuh sama dia. Udah deh, ikutin aja. Ya. Nah, jadi pakai contour. Jadi buat di pipi. Tapi sebelum kamu, nih ini brushnya. Sebelum disapuin ke pipi kamu, kamu harus tirusin pipi kamu dulu. Kempotin dulu. Oh, sapu-sapu, dapur kotor kali ya. Jangan komen aja, mau cantik deh. Mau Putri, mau. Tapi inget ya, ini cantiknya itu nggak permanen. Ini tuh cantik ala-ala aja, kayak makeup gitu, cantiknya gara-gara makeup. Non,
Mbok mau dong digituin biar tirus, Non. Tolong ya pemirsa, diperhatikan bentuk wajahnya masing-masing. Kalau aku kan udah tirus, udah proporsional, udah lancip banget kayak pensil SD. Kalau Mbok kan mukanya bulat banget kayak jawaban UN, melingkari pilihan ganda. Jadi kalau diapain aja udah susah, dikontur susah, dikasih blush on susah, udah terima nasib aja. Tapi Mbok cantik kok, cantiknya alami, tapi standar. Bisa aja tuh, saya cantik ya. Cantik banget. Itu bibir bisa merah banget, Non. Gimana caranya? Ini aku tato. Tadinya tato naga, cuma aku balikin lagi ke normal. Tato naga ala-ala gongsi pacai sepanjang tahun gitu ya. Bagus kan? Bagus. Nanya lagi. Ini tuh aku tatonya di salon kampung, Mursi tahu. 30.000 kembalian goceng. Oh, 25 berarti. Murah. Putri Umi Sumiati, jempol hitung sikut burik si Julai. Look, siapa nih yang datang? Males banget deh gue si Sarden datang lagi. Putri Umi. Tadi saya lagi jalan-jalan di istana ini. Bunga-bunga semua di sini pada layu. Saya tanya, kenapa kalian layu? Kami minder sama bunga yang sedang mekar di depan istana. Wah, siapa itu? Putri Umi. Aduh, pasti cewek-cewek langsung baper tuh the max dengernya. Lu ketawa yang bener lu, kayak tikus demam lu tawa lu. Salah lagi. Ketawa salah, nggak ketawa salah. Walaupun kamu ketawanya nggak ikhlas, tapi cinta aku ke kamu ikhlas bingit. Aduh, di sini tuh kayak panas ya Bunda. Aku mau berendam dulu di sumur. There is no way for you to make a reason, honey. Alias gak ada alasan. Sumurnya lagi dikuras. Raja Aden ngobrolnya sama Putri Umi sekalian silaturahmi. Kan Bunda yang bilang kalau ada perempuan lajang sama laki lajang berduaan, pasti nanti ada syaiton yang lewat. Jadi kagak boleh berduaan. Di sini aja udah rame-rame ah. Udah, Bunda mau nemenin Ayah dulu main PUBG. Kamu ngobrol sama Raja Aden di sini ya. Cus Raja Aden. Yuk, Deng Eka kita cabut. Kak dikit tuh. Deng Eka udah di sini aja nemenin aku. Nanti saya jadi nyamuk, Putri. Gini aja, mendingan Dayang Eka ngobrol sama asistennya Raja Aden. Tapi Raja Aden tetap di sini sama Putri Umi. Bagus kan rundownnya? Ya. Bagus banget. Silakan Raja Aden ngobrol-ngobrol sama Putri Umi, duduk di sini. Bukan main, sitting arrangementnya keren abis. Ratu, boleh saya temenin Tuan Putri di sini? Jangan sedih sayang, kamu ikut saya. Dapur, cucian piring segunung. Yuk. Tumpah seember. Banyak bener tumpahnya. Batuk. Lu udah nggak jadi kakek-kakek lagi. Ini beda judul. Lu asisten gue sekarang. Gituan. Ya. Gandeng aja lu. Orang main gandeng aja mau nyebrang apa? Nyender aja lo ke cakwe maghrib. Gila, ngomong cakwenya cantik banget. Cakwe. Cantik. Cakwe. Cantik. Kayak toket ya. Dinda, kenapa sih kamu menjodohkan putri kita dengan Raja Aden? Kanda, please deh. Dinda melakukan ini untuk jadi jalan keluar agar hutang-hutang Kanda terhadap Raja Aden itu lunas. Tahu Raja, lagian Raja utangnya bukan cuma sama Raja Aden doang. Loh. Gimana? Seingat saya, utang saya tuh cuman sama Raja Aden doang kan? Kemarin lupa, kan masih punya utang. Utang apaan? Utang puasa? Waduh. Iya, ini udah mau masuk puasa lagi nih. Iya, untung kamu ingetin. Dinda, masalah utang Kanda dengan Raja Aden, tenang aja, pasti bisa Kanda lunasin. Nggak perlu jodohin putri kita dengan Raja Licik itu. When? My question is when? Pertanyaan Dinda tuh kapan Raja bisa lunasinnya? Hei, kamu Perdana Menteri, kamu tahu kan kondisi keuangan kerajaan kita? Kamu mampu nggak bayar utang-utang itu? Hah? Kocil? Sabar. Mata-matanya sampai keluar gitu, nggak ada guru emangnya. Mampu kok, pasti lunas, pasti bisa. Kapan? Asal dicicil. Mau cicil sampai kapan?
sampai lunas lah pokoknya seumur hidup. Seumur hidupnya siapa? Sampai meninggal terus hidup lagi bolak-balik 4 kali juga kagak bakalan lunas, itu utang. Ya, apalagi dia kagak mau dicicil. Jalan satu-satunya buat bikin impas itu utang adalah untuk menjodohkan Putri Umi dan Raja Aden. Itu jalan satu-satunya agar utangnya menjadi utang Raja Aden sendiri. Ngerti? Tunggu. Ini kalau gini saya jadi bingung sama konsep ini. Meme bingung nggak? Bingung-bingung. Udah deh, jangan bingung-bingung deh sekarang. Pokoknya ikutin aja strategi saya untuk melunasi utang-utang ini. Ngerti? Tapi kan kami nggak suka sama Raja Aden. Hei, kalau masalah itu, Witing Tresno jalaran soko kulino. Cinta datang karena terbiasa. Kalau Putri Umi sudah terbiasa sama Raja Aden, otomatis cinta itu datang dengan sendirinya. Aja, udah terbiasa cinta sama dia? Itu dia yang lagi gue kagak biasa-biasa ya, padahal sering ketemu. Aku tuh bingung tau gak sama kamu. Apa sih kurangnya aku? Ganteng iya, bingit malah. Tajin melintir. Raja pula, badan proporsional. Kamu tuh kayak masih kejebak sama nostalgia Pangeran Dapa yang sekarang lagi tinggal di Bali dan buka diskotik buat bule-bule yang ajojing. Udahlah, lupain dia. Tau gak? Pangeran Dapa sekarang udah jadi pasir di Pantai Kuta, tau gak? Dan asal kamu tahu ya, dari zamannya kita kursus calistung, baca tulis itu. Tapi mana? Kamu tuh nggak pernah naruh sedikit pun wajah aku di hati kamu. Hei, Raja Perboden. Aden. Kamu tuh punya segalanya. Tapi kamu tuh nggak punya pesona yang bisa bikin aku dia tuh cinta sama kamu. Aku tuh masih ngarepin Pangeran Dava. Dan kamu tuh ya, aku anggap dari dulu cuma just a friend aja. Nggak lebih, nggak usah ngarep. Dapak lagi. Salah nggak dengar nama dia. Emang sih banyak fans di luar sana yang pengen kalian tetap bersatu. Tapi hello, come on. Aku juga pengen kalian. Kamu tahu kan, aku itu udah CINTA mati cinta mati sama Pangeran Dava, tau nggak? Dianya aja tuh yang banyak alasan. Ujian sekolah lah, buka usaha cuci batu lah di Bekasi. Terus abis itu udah lulus sekolah dia bikin usaha lagi di Bali. Aku tuh kayak di nomor 4-in bahkan di 11-in, Den. Kalau kamu mau sama aku, kamu jadi nomor 1. Tapi gue gak satu-satunya kan. Lo tuh cowok left boy. Gue tuh udah tahu banget gosip-gosip lo di infotainment ya kan. Kabar-kabar lo ngedeketin cewek tuh udah banyak, tau gak? Cewek-cewek semuanya mau sama lo. Tapi but sorry, I can't accept your love, Sarden. Sorry. Oke. Bye, Aden. Oh, sorry. Cek aja lo. Hafid! Ya Tuhan. Balik! Ya Tuhan, ya. Jahat banget ya, Bang. Lompatin styrofoamnya! Lompatin! Gendong lo lompatin lagi. Pinggir dikit ya. Gua jatuh ntar. Sendiri. Gak ada aja pakai styrofoam. Mbak Dukun harus mengerti perasaan saya. Putri Umi itu cinta pertama saya. Dan sudah bertahun-tahun cinta saya ditolak. Kalau bulan puasa sih enak makan tolak. Kolak. Ya udah sih, namanya juga orang lagi nangis, bebas aja kalau salah. Serah dah. Mbak Dukun harus bisa membalas sakit hati saya. Kamu mau ngapain Putri itu? Saya maunya wajahnya Putri Umi menjadi rusak. Wajah saya lagi. Biar dia tidak kesombongan, tidak kepedean. Biarin dia menjadi jomblo selamanya. Nggak masuk ke dalam. Itu hal gampang. Nanti saya buat makanan yang bisa merusak muka si Putri. Bagus itu. Pak Dukun, ada nggak ramuan yang bisa merubah wajah saya setampan Lee Min Ho? Siapa itu Lee Min Ho? Artis Korea yang fan-nya tuh di mana-mana.
norak nih. Saya dukun, bukan dokter oplas. Bunda, Akang tuh gak bisa dipaksain suka sama Raja Aden. Dalam mimpi aja tuh kalau gak kebayang, tahu nggak kalau harus hidup sama dia. Putri Umi, buka dong hati kamu sedikit aja. Jangan terus hidup dengan bayangan Pangeran Dava. Laki-laki itu bukan cuma dia. Lagi pula Raja Aden tuh jauh lebih menjanjikan, jauh lebih kaya. Tapi yang paling penting, utang piutang ayah kamu tuh lunas. Jadi kamu harus nikah sama Raja Aden, nggak mau tahu. Permisi Raja, saya mau mengantarkan kiriman untuk Tuan Putri dari Raja Aden. Kiriman apaan? Saya belum periksa Tuan Putri, soalnya takut lancang kalau dibuka. Emang Komi ulang tahun, kok dikasih hadiah? Kata yang bawa hadiah ini, Raja Aden ingin meminta maaf kepada Putri Umi. Udah, balikin aja ke Raja Aden. Palingan juga itu perhiasan untuk nyogok Akang, nerima cintanya dia. Udah ketahuan dari kotaknya. Sebentar. Coba bos ini, saya pengen lihat. Baik, Pak Ginjal. Pak Ade Rama, toilet di mana ya? Oh, Pangeran mau istirahat. Saya mau ke toilet. Ini di sono aja di depan. Tuh, udah ada gerbang. Ntar di sono ada negeri yang paling indah. Di sono ntar ada danau. Kelamaan, ayo pengen ke toilet, udah nggak tahan. Ya elah Pangeran, kalau mau pipis mah gampang. Di semak-semak kan bisa. Saya mau ngaca di cermin toilet. Saya mau nyobain sisi dari Cimaung. Kali aja saya ditambah keren. Pangeran ngapain sih mau tambah keren? Pangeran, semua yang terlalu itu kagak bagus, kagak baik. Mana sisirnya? Nih. Nih, pegang. Gimana? Tambah keren kan? Waduh, wajah Pangeran berkilauan, bercahaya kayak malaikat surga yang turun ke bumi. Tapi lebih keren pakai ini sih. Pegang. Pangeran. Kita salah sasaran. Saya minta Mbah Dukun bikin senjata baru lagi. Yang bisa membuat wajah Putri Umi rusak. Seperti wajah dia. Emang wajahnya rusak banget apa? Parah. Kalau lu bercermin, cerminnya yang lari. Masalah bikin itu gampang. Tapi ramuan yang kemarin belum bayar. Oh, nggak masalah itu duit. Sepele. Saya bayar cash. Tapi Mbah Dukun langsung kirim santet ke Putri Umi. Bikin wajahnya rujak. Rusak, salah mulu. Iya, rusak. Akan saya laksanakan titahmu. Lihat. Lihat nanti malam. Putri Umi mukanya akan rusak. Rasakan kau Putri Umi. Saya Topik, bukan Putri Umi. Mukanya nanti mirip. Memang kakak beradik, tapi beda sendal. Putri, buatkan aja. Putri, maaf. Ratu meminta Putri untuk istirahat. Sudah malam. Ayo. Silakan Putri.
Pangeran. Pangeran. Lihat nih, ada berita 2 laki-laki berkelahi gara-gara rebutan kamar mandi. Ah, hari gini receh banget ceritanya Pak De. Nah, ini nih, Pangeran. Ini lebih heboh nih, Pangeran. Sebuah tiang listrik masuk UGD gara-gara ditabrak mobil pejabat. Itu mah berita lama. Hoaks lagian. Nah, Pangeran. Ini berita serius nih. Pangeran wajib denger. Palingan juga berita daur ulang. Biasa, drama sosmed. Kagak, Pangeran. Ini beneran nih. Seorang dayang terkena santet salah sasaran yang ditunjukkan pada Putri. Wah, gimana tuh? Nih, ada fotonya nih. Lihat. Tuh. Astaga, Putri Umi. Ayo kita balik lagi. Ayo, Pangeran. Aduh, udah deh yang Eka jangan digaruk-garuk. Bunda, gimana nih? Apa kita panggil tabib lagi? Gimana ya? Asal jangan tabib yang kemarin. Celaka kita adanya. Putri, Pangeran Rizky datang. Pangeran Rizky? Balik lagi? Iya, kita dengar dari sosmed katanya ada musibah di sini. Iya, bilang Eka kena santet. Pangeran, saya boleh minta tolong sembuhin dayang saya? Baik, Ratu. Pak De, air 7 rupa. Bismillah. Makasih ya udah nolongin dayang kesayangan aku. Itu sudah kewajiban saya. Putri Umi. Apa kabar? Baik. Kalau kamu? Aku baik. By the way, kenapa ya? Kok di istana ini masih belum ada cermin ya? Enggak kok. Ada sekarang cerminnya. Tapi selama di istana, saya tidak bisa melihat bayangan saya sendiri. Kok bisa? Iya, soalnya saya cuma lihat bayangan kamu doang. Jadi karena dia, kamu ninggalin aku. Ngapain lagi lo kesini? Lo siapa? Berani-berani lo deketin Putri Uminya aku. Kamu mau tahu saya siapa? Oh, lo mau tahu juga gue siapa? Kenalan dulu kalau mau, tapi gue nggak mau kenalan sama lo. Udah. Jangan pada berantem ah. Umi, ini urusan laki-laki, Umi. Tapi Kamu kan yang merusak negeri ini dan juga merusak wajah ayah Umi. Kalau iya kenapa? Hah? Masalah batal. Asal lo tahu ya, gak ada yang boleh deketin Umi kecuali gue. Lu siapa ngatur-ngatur? Gue cinta pertamanya dia. Sekarang waktunya lu pergi, karena yang pertama udah usang. Emang gue binatang usang? Musang. Jangan banyak ngomong lo. Ada. Usus buntu gue kena kayaknya. Pangeran gak apa-apa? Nggak apa-apa, Umi. Mang enak lo. Semuanya, saya izin pamit melanjutkan perjalanan.
Gimana sih, buru-buru banget. Kita kan belum sempet jalan-jalan ke mall. Saya harus melanjutkan perjalanan saya mencari ilmu. Ya, pangeran pergi. Mei kangen dong nanti. Nanti kalau pangeran ada waktu, pangeran bakal main lagi ke sini kok. Serius? Alzek? Iya. Pangeran, terima kasih banyak. Kamu sudah banyak membantu untuk keluarga kerajaan ini. Ah, ini sudah kewajiban saya untuk saling tolong-menolong. Pangeran, semoga selamat sampai tujuan ya. Terima kasih, Ratu. Kalau gitu semua, saya izin pamit dulu ya. Baik. Umi, tolong antarkan pangeran ke depan. Nah, ya, ini dia orangnya. Mbah harus bisa singkirkan pangeran yang udah merebut Putri Umi dariku. Nanti seprapat kerajaanku boleh kau ambil dan kau menjadi raja di dalamnya. Tawaran yang menarik. Akan aku habisi dia.